nggak sih pas lebaran dapat omongan nggak enak dari keluarga? Ya kalau yang kayak gitu ada aja sih, La. Nah, aku tahun lalu pulang kampung malah diomongin yang ini itu sama keluargaku. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Duduk. Iya Pak De. Kamu baru nyampe sini? Iya nih Pak De. Kamu udah ketemu mama kamu? Udah. Baru balik sekarang? Kamu udah berapa lama nggak pulang? Tahun lalu kan pulang Pak De. Kamu sekarang gemukan ya kayaknya ya? Kan banyak makan di sana Pak De. Apa-apa gemuk. Kamu kerja di sana udah berapa lama? Ya udah 9 bulan sih Pak Gaji De. kamu di sana berapa? Lumayan lah Pak De. Udah ada rencana nikah? Udah punya pacar? Iya udah sih Pak De, tapi kan Terus pacarnya udah kerja belum? ya lagi cari sih Pak De. Kapan nikah? Iya secepatnya Pak Cepet De. lah, kalau udah ada itu cepet. Kan kasihan mama kamu sendirian di rumah. Iya Pak De lagi nabung. Iya cepet lah, selesaikan. Kalau punya pacar harus udah yang punya kerjaan, jadi kamu aman. Iya Pak De. Gitu, ya? Iya Pak De. Nah kayak gitu Mbak, gimana ya? Rasanya kan jadi pengen julitin balik. Kalau kayak gitu mah anggap aja ngelewat, jangan diambil hati, La. Tapi kan namanya silaturahmi malah jadi bete. Waduh, gimana ya? Gimana kalau kita tanya lagi ke Pak Ustadz? Aduh, Yuk. kamu apa-apa Pak Ustadz deh. Yuk. THR aku lagi nggak dapet THR nih aku. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Waduh, Pak. lagi ngobrol-ngobrol seru nih katanya. Iya nih, mumpung ada Pak Ustadz, mau nanya-nanya nih. Nanya apa? Mau mudik? Mudik kemana? Aku sih ke Jogja. Jogja. Aku ke Makassar, Pak Oh, Ustadz. jauh-jauh juga ya? Tiketnya mahal tau Pak. Iya, mahal. Sebenarnya tuh mudik tuh wajib nggak sih? Sebetulnya kalau ngomongin wajib nggak wajib ya wajib nggak wajib sebetulnya, Mbak. Soalnya gini ya, kan kalau silaturahmi kan memang wajib. Cuman silaturahmi itu nggak harus pas mudik. Silaturahmi kan bisa kapan saja. Silaturahmi bisa ngambilnya awal Ramadan, tengah Ramadan, ataupun nantilah setelah Syawal. Silaturahmi bebas, tidak terikat oleh waktu. Beda kalau misalkan kita haji kan terikat waktu. Gitu. Kalau untuk silaturahmi nggak terikat oleh waktu. Sebetulnya silaturahmi hukumnya wajib. Nah, kalau mudik itu kan tradisi orang kita nih Indonesia, yang silaturahminya ditaruh di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Nah, kalau ternyata dengan mudik itu malah menimbulkan kesulitan, kayak ongkosnya mahal, macet belum lagi, terus harus nyiapin angpau banyak, belum lagi nanti omongan tetangga ya kan, dan macam-macam. Nah, itu mungkin jadi pertimbangan. Mungkin silaturahminya ditunda, tidak harus pas momen akhir Ramadan. Apalagi mohon maaf ini, kadang-kadang yang mudik akhirnya nggak puasa gara-gara di perjalanan capek. Belum lagi nantinya Idul Fitri, alih-alih sholat Idul Fitri, yang ada malah nggak sholat. Nah, itu kan jadi persoalan-persoalan dalam mudik. Jadi mudik secara sehat, mudik secara bijak, boleh silaturahmi, bahkan wajib silaturahmi, tapi tidak harus di akhir Ramadan dong. Tinggal cari, pilih waktu yang tepat, kapan dan bagaimananya. Yang jelas, kalau sudah ada menyulitkan, Islam memberikan kemudahan. Jadi tenang saja Pak, silaturahmi bisa kapan saja. Tapi kalau ternyata worth it nih, bisa kok Pak, saya bisa dapat tiket murah, saya nggak akan ninggalin puasa, saya juga akan tetap sholat Idul Fitri tepat waktu, monggo saja diatur. Mungkin proses mudiknya yang diolah lebih lanjut supaya lebih tepat, lebih efisien dan lebih pas, gitu kurang lebih. Nah Pak Ustadz, tadi kan katanya kita tetap harus puasa. Iya dong, harus. Cuman katanya kalau safar itu boleh untuk tidak puasa. Syaratnya gimana sih Pak? Iya, dalam Al-Quran sih ada itu, Mbak. Jadi dalam surat Al-Baqarah 184 dan juga 185 ada kalimat faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Jadi kalau kita sedang sakit, kita sedang safar, boleh itu nggak puasa. Tinggal diganti di hari yang lain yang kita sebut dengan qadha. Jadi boleh memang orang safar yang melakukan perjalanan untuk tidak puasa. Tapi di Al-Baqarah 184 itu ada kalimat terakhir. Wa angtasumu khairul lakum. Tapi kalau kalian tetap lanjut puasa, itu lebih bagus, terutama bagi mereka yang safar. Sudah naik kendaraan, niat puasa, ternyata di perjalanan tadi ya kunang-kunang atau pucat, boleh batal puasa. Kalau masih merasa kuat, lanjut puasa sampai maghrib. Jadi bagi yang safar pilihannya dua, lanjut puasa atau batal puasa, tergantung stamina keadaan yang sedang puasa. Kalau gara-gara puasa nyetirnya jadi tidak bagus, bahaya, riskan bagi penumpang, mending dia batal.
Tapi ya nanti kalau udah milih batal Mbak, nih saran saya ya jangan terang-terangan juga lah. Ini mentang-mentang boleh batal ngoplus aja ngerokok misalkan, atau makan depan orang, ya enggak boleh lah. Kita menjaga orang yang memang lagi jaga puasanya, ngumpet-ngumpet lah kalau mau batal. Ini bagi para supir, para driver yang berangkat mudik, kalau mau batal puasa boleh, karena memang safar boleh tidak puasa. Tapi Bu ya jaga tempat, jaga pandangan supaya nggak kelihatan sama orang. Itu sih pesennya. Nah, Pak Ustadz, kan itu safarnya. Ya. Kalau udah di sana nih, udah ketemu keluarga, tapi ternyata kita dijulitin tuh pas lagi siaran. Ada emang yang julidin? Iya, banyak tuh keluarga biasanya. Gimana tuh Pak Ustadz? Nah, kalau dijulidin itu kan urusannya kan didengar nih ya, dia ngomong kita dengerin. Sebetulnya Mbak, kalau kita punya bahagia, nggak boleh terganggu sama omongan orang. Bahagia itu kan tempatnya di sini. Jangan sampai gara-gara omongan orang yang nggak kita suka itu membuat bahagia kita hilang. Kata Luqman Hakim nih, seorang tokoh dalam Al-Quran, kata beliau, kalamun nas la yantahi. Omongan orang itu nggak ada habisnya. Jadi kalau kita dengerin omongan orang, nggak akan ada habisnya Mbak. Kita dikatain A, katain B, katain C, whatever lah. Apapun omongan mereka, yang penting kita tetap jadi orang yang baik. Maka jadikan bahagia kita bukan karena orang lain. Bahagia kita karena kita sendiri yang merangkai, yang meng-create bahagia. Kalau bahagia kita ditentukan oleh omongan orang, terlalu cetek bahagia kita saat itu. Jadi bangunlah kebahagiaan betul-betul dari hati kita. Faktor lingkungan, keadaan, masyarakat, orang lain tidak akan mempengaruhi bahagia kita. Terlalu mahal, bahagia harus dihilangkan hanya dengan kata-kata. Gitulah kurang lebih. Nah, Pak Ustadz, karena kita udah sering dijulitin nih, Oh iya. boleh nggak sih kita julid balik? Balas Atau dendam julid gitu. Duluan gitu loh. Ceristar. Nah, itu gimana tuh Pak? Iya, iya. Pertama gini Mbak, Islam itu kan melatih jadi pribadi yang baik ya. Karena kalau jadi Islam hanya fokus sholat doang, fokus puasa doang, fokus haji doang, fokus zakat doang, itu sih bagian dari apa, kalau bahasa keren itu eksoteriknya, itu bagian yang terluarnya saja. Yang paling penting kan memastikan kepribadian kita makin bagus, kesolehan kita makin keren. Nah, kalau dalam bicara kepribadian, start julid, ya memulai julid duluan, atau balas dendam, tentunya nggak boleh lah. Kita ingin melatih diri kita supaya lebih sabar, lebih enjoy menghadapi segala ujian yang ada. Kan kata Nabi, sabar itu lebih bagus daripada apapun. Jadi kalau kita bisa bersabar, memaafkan, apalagi kalau bisa mendoakan yang julidin kita, oh itu lebih keren lagi Mbak. Itu keren tuh kualitasnya. Misalkan kita doain, ya Allah mudah-mudahan yang julidin saya dapat rezeki nomplok, misalkan tuh. Itu ternyata dalam hadis, malaikat itu akan bilang wa anta, dan kamu juga. Jadi kalau kita doain orang dapat rezeki nomplok, malaikat bilang kamu juga dapat. Nah sebaliknya, kalau doanya jelek, misalkan mudah-mudahan mencret seumur hidup gitu kan. Nah itu malaikat juga bilang, wah anta, ente juga mencret gitu. Jadi mendingan daripada doain yang jelek, mending doain yang bagus. Nah itu cara Islam. Dilempar batu pohon itu, tapi dia memberikan buah apel, buah jeruk. Lemparan batu berbalas buah, itu Islam. Nggak boleh tuh lah dengerin, nggak boleh balas Iya, dendam. kamu juga jangan loh ya Mbak. Iya, jadi mudik nggak nih? Mudik dong, siap-siap. Yuk, siap-siap. Makasih ya Pak Ustadz. Sami-sami. Hai workers, Hari Raya Idul Fitri udah tinggal menghitung hari loh. Saat mendekati Lebaran, mudik udah menjadi tradisi mayoritas warga Indonesia. Yap, menurut penjelasan dari Pak Ustadz Daniel Barkah, tradisi mudik dalam Islam hukumnya sunnah loh. Tapi umat Islam diwajibkan untuk bersilaturahmi. Nah, mudik itu harus dilakukan secara sehat dan bijak. Jika kalian justru merasa terbebani, mudik bisa ditunda kok. Karena silaturahmi bisa dilakukan tidak hanya saat mudik. Silaturahmi harus dilakukan secara ikhlas ya. Jika kalian mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari seseorang, jangan pedulikan dan tidak boleh membalas dendam. Islam mengajarkan menjadi pribadi yang baik dan lebih sabar dalam menghadapi ujian. Oke workers, selamat menunaikan ibadah puasa. Saset-saset. Langsung dapat kerja di Workerspedia.